Berserah diri. Orang yang berserah diri. Saya pun berserah diri. Saya pun muslim, saya disebut berserah diri. Buka kameramu. Buka kamera. Oh, Ya, saya pun disebut sebagai muslim karena saya termasuk orang yang berserah diri. Muslim itu kan artinya berserah diri kan? ya, betul. Saya pun berserah diri. Bagus berarti. Makanya saya disebut sebagai muslim juga. Kamu pernah baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham nggak? Boleh syahadat berarti bang ini hari ini malam ini. Sudah saya syahadat, Bang. Sebelum Islam bersyahadat di abad ke-7, ya, orang Kristen sudah terlebih dahulu mengucapkan syahadat. Ya, jadi ada konsili Roma dan untuk melawan ajaran Arius yang diadopsi di abad ke-6, ya, kamu nggak ngerti. Sehingga dibuatlah konsili Nicea II tahun 320, konsili Nicea tahun 325 tentang syahadat iman Nicea. Tapi sebelumnya ada konsili Roma. Ya. Di abad pertama. Sekarang tanpa dua kalimat syahadat bisa dikatakan sebagai Islam atau tidak? Ini saya mau bertanya atau abang yang mau bertanya? Kita kan lagi bahas tentang syahadat nih kan, slow nih kan, Zo. ya kan? Tanpa dua kalimat syahadat bisa dikatakan sebagai Islam atau tidak? Syahadat itu dari hati pada umumnya, bang. Ucapan ini termasuk syahadat juga enggak? Iya, ucapan. Oke, betul. Ucapan. Jadi kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak bisa dikatakan sebagai Islam, betul? Enggak. Yang utama di sini. Yang utama di sini dulu. Sekarang bagaimana orang tahu ini di sininya? Iya. Kalau dia tidak mengucapkan, bagaimana dia tahu di sininya? Jangan diskusi yang kali renyah-renyah kayak gini lah. Ayolah, naik sedikit kelas kalian dalam diskusi. Yang dari sini baru dilaksanakan dengan sujud atau sholat. Nah sekarang pertanyaan saya, syahadatnya Islam itu bagaimana? Saya tidak perlu membahas Islam. Saya di sini hadir mau bahas soal Kristen. Jadi tidak mau bahas Islam? Betapa pengecutnya Anda, teman. Saya tanya, ya. Dengan kata-kata. Tadi kan abang bilang, abang mau ditanya. Oke, saya hadir. Silakan, kamu tanya saya tanya kamu, silakan. Nah, gitu dong. Boleh kan saya tanya kamu duluan ya? Ya. Kamu tanya duluan. Oke. Di yang sebelumnya, Tuhan itu adalah Bapa atau Yesus? Itu yang pertama, bang. Satu pertanyaan dulu. Ya, sebelum ke pertanyaan dulu. Satu pertanyaan. Ya, dalam batinia Allah, Sang Bapa itu, ya, ini bukan bicara tentang batinia saja, ya, yang sudah ada sebelum dunia ada, tetapi bicara tentang firman Allah, ya, yang dituliskan, digambarkan dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan roh Allah. Sampai sini paham? Sekarang yang saya tanya, yang kuasa ini Allah atau Yesus? Yesus berkuasa karena yang menciptakan itu, karena firman Allah menciptakan. Yesus tetap berkuasa. Makanya mau kita uji. Gak usah kita bertele-tele, langsung kita uji saja, mau nggak? Berarti Yesus yang diciptakan oleh Allah, gitu. Tidak, Yesus tidak diciptakan. Sekarang mau kita uji kalau Yesus berkuasa? Berarti Yesus itu jelma. Nggak usah bertele-tele, nggak usah berarti. Kamu berani nggak kita langsung uji? Enggak, saya cuma mau poin. Iya, langsung kita uji saja, nggak usah teori, mau nggak? Kita nggak usah teori-teori, bang. Kita langsung uji langsung prakteknya. Mau nggak? Buktikan langsung, mau nggak? Filsafat, ya kan? Takut mereka buktikan ini, teman. Siapa umat Islam yang bisa naik ke atas dan membuktikan dengan saya nama Yesus lebih berkuasa atau nama Allah lebih berkuasa? Berani atau tidak? Menurut saya, kalau saya ditanya siapa yang Kita langsung buktikan. Saya nggak mau kita bertanya ini, langsung dibuktikan. Mau atau tidak?
Ya kan ditanya tadi, saya jawab. Nama Yesus lebih berkuasa atau nama Allah berkuasa? Langsung dibuktikan. Kalau menurut keyakinan saya, jelas nama Allah yang berkuasa. Buktinya apa? Ya buktinya di Bible juga dikatakan. Gak usah Bibel, Al-Quran. Jangan lari ke Bibel, lari ke Al-Quranmu. Kamu gak tahu maklum pakai kitabnya yang kalian udah kapir-kapirkan lalu kalian pakai kitab itu. Tidak baik itu. Awal siapa, Buktikan saja. siapa minta ditanya di awal? Siapa yang pertama? Sekarang gini, kamu dengar baik-baik ya. Konsisten dong bang. Ya, kita konsisten. Sekarang gini, kamu dengar. Awal framing. Nama Yesus lebih berkuasa atau nama Allah lebih berkuasa? Logikanya gini, pertanyaannya gini. Jikalau nama Allah lebih berkuasa, ya, ketika Nabi Muhammad mendapatkan sihir, ketika Nabi Muhammad ya terkena sihir, ketika di Khaybar Nabi Muhammad diberi makan domba beracun, apakah nama Allah berkuasa? Jawab. Lalu berkuasa. Di mana Allahmu ketika Nabi Muhammad di Khaybar memakan domba beracun? Silakan. Saya gini ya, saya poin satu. Bingung, poin. bingung. Jangan bertanya ke arah situ dulu. Kita ini Bingung, langsung. Langsung buyar dia di sini, teman. Langsung buyar dia. sengaja supaya orang-orang tersebut tidak mau membahas apa yang dia sampaikan. Nah ini orang seperti ini contohnya. Padahal dia harusnya konsisten dong dengan awal dia mengatakan bahwa apa dia harus ini apa namanya? Enggak, langsung aja, teman. Jangan ribut dulu. Iya, Ketika nabimu terkena sihir, nama Allah berkuasa enggak? Allah itu maha besar, Bang. Iya, maha besar. Nabi ini kan kekasih Allah, betul? Bang, begini, kita ke poin awal dulu. Kita membahas Ya ini kita langsung to the point nih, langsung poinnya, nggak usah muter-muter lagi, langsung poinnya. pertama Abang mau ditanya. Oke. Saya udah jawab, langsung saya minta buktikan. Belum selesai. Selesaikan dulu baru Karena memang kamu tidak mau ditanya. Abang tidak mau Gitu. melanjutkan kebenaran yang sesungguhnya. Itu poinnya. Kebenaran apa? Ya, kebenaran bahwa Tuhan itu cuma satu, tidak ada Tuhan itu, iblis pun tahu bahwa Tuhan itu satu. Tuhan atau Tuhan. Iblis pun tahu bahwa Tuhan itu satu dan iblis gemetar akan hal itu. Tuhan Yesus itu anak Tuhan atau jelmaan Tuhan? Yesus adalah anak Allah. Berarti bukan jelmaan Tuhan. Anak Allah berarti ya, bukan berarti Allah punya anak lalu punya istri lalu punya anak, bukan gitu. Pikiran jahiliyah kalian buang. Kamu tahu anak Allah itu artinya apa? Berarti ciptaan Allah. Siapa bilang anak Allah adalah ciptaan? Makanya baca kitab Zabur, teman. Ketika kau membaca kitab Zabur, Allah memperanakan anaknya secara rohani, bukan berarti Allah punya istri lalu punya anak. Kalian itu disuruh beriman kepada kitab Zabur, tetapi tidak pernah membaca kitab Zabur. Makanya kalian tidak memahami konteks maksud dari anak manusia itu. Sekarang saya minta penjelasannya. Apa maksud dari anak Tuhan atau jelmaan? Anak Allah itu, anak Tuhan itu berbeda. Kalau bicara anak Allah di dalam Alkitab berarti merujuk pada Mesias. Ya, Mesias itu haruslah manusia. Ya, Mesias itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani Kristus, dalam bahasa Arabnya Al-Masih. Ya, jadi Mesias itu, ya, Mesias itu haruslah manusia yang diutus oleh Sang Bapa, yang keluar dari Sang Bapa. Dan Alkitab mencatat yang keluar dari Sang Bapa itu adalah firman-Nya Sang Bapa. Firman-Nya Sang Bapa adalah Allah. Kalau begitu, Sehakikat. Allah, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sehakikat. Yang disembah itu siapa yang sebenarnya? Yang disembah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa.
Berarti Allah yang disembah bukan Yesus. Tritunggal sudah pasti Esa. Kenapa bukan Allah yang disembah, bukannya Allah yang disembah? Sekarang Allah yang memperkenalkan diri kepada Nabi Musa adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masa saya menyembah Allah yang adalah batu? Ya, Hubungan di dalam Taurat Musa kan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kami mengikuti sebuah tradisi dari Yahudi bahwa Allah memiliki firman-Nya dan memiliki Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang sehakikat dengan Allah. Firman Allah adalah Allah yang sehakikat dengan Allah. ya, berarti yang Karena kami tidak mengikuti budaya Arab yang menyembah batu, yang mencium batu, yang tawaf kepada batu. Karena kami tidak mengalahkan batu itu. Karena Allahnya Nabi Musa tidak pernah memberikan informasi untuk percaya kepada batu dan tawaf kepada batu. Ngerti nggak sampai sekarang? ngerti tidak itu Ka'bah itu apa? Siapa yang bahas Ka'bah? Kok kamu tersinggung? Saya tidak bahas Ka'bah. Hajar Aswad. Kok kamu baper kayak gitu ya? Ya kan tawaf. Tadi bicaranya kan tawaf. Ya kan waktu itu zaman itu Amr bin Luhai pun tawaf ke batu kan? Amr bin Luhai itu kan seorang pagan Quraisy. Makanya kau baca Sirah Nabawiyah, Amr bin Luhai itu tawaf kepada batu. Sebelum adanya Islam, Amr bin Luhai itu udah tawaf ke batu. Sekarang saya tanya, Makanya ada hadis yang mengatakan mereka mencari batu yang lebih baik lalu mereka menyembahnya. Ka'bah itu terbuat dari apa? Apa? Ka'bah terbuat dari apa? Ya kamu yang jawab, Ka'bah terbuat dari apa? Nah itu Batu nggak? mendefinisikan menyembah batu. Oke, sekarang saya tanya, Allah kamu ada di mana? Ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, kenapa sujud kiblat kamu ke arah sana, Ka'bah? Itu bentuk persatuan umat Islam. Persatuan. Apakah Allah kamu ada di sana? Bahwa kita berada pada satu hakikat dalam penyembahan. Saya tanya, apakah Allah kamu ada di sana? Itu kalau secara hakikatnya itu Bang ya, itu Ka'bah itu jalurnya ke atas itu sejajar dengan arsy daripada Allah. Dari mana kau tahu? Terus batu Hajar Aswad itu berasal dari mana? Siapa yang menyuruh kau mencium batu Hajar Aswad ketika kau naik haji? Batu Hajar Aswad itu adalah sunnah ketika Rasul Iya, sunnah dari siapa? Rasul Nabi. Nabi siapa? Muhammad. Ya, Rasulullah. Siapa yang menyuruh Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad? Itu bentuk dari kecintaan Nabi atas Saya tanya, Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad itu dia dapat perintah dari siapa? kalau persoalan mencium itu sunnah. Saya tanya, sunnah, iya sunnah. Sekarang sunnah Nabi. Nabi Muhammad tahu Hajar Aswad itu dia cium dari mana? Sunnah itu berarti kalau Bingung. Ya, Saya tanya, Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad enggak? iya. Siapa yang memerintahkan Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad? Begini Bang, mencium itu atau sunnah itu kalau bukan dari perintah Allah itu tidak akan dilaksanakan. Sekarang berarti Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Allah memerintahkan umat muslim untuk mengikuti Nabi Muhammad. Mencium Hajar Aswad. Allah memerintahkan Saya tanya, apakah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mencium Hajar Aswad? umat muslim untuk mengikuti. Gak usah muter. Saya tanya, apakah Allah memerintahkan Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad? Secara tidak langsung iya. Secara langsung ada nggak secara eksplisit dalam Al-Quran? Secara tidak langsung. Saya tanya secara eksplisit. Saya bilang secara tidak langsung. Berarti nggak ada secara eksplisit kan Allah memerintahkan? Nah, secara tidak Ada. Secara, Secara eksplisit. secara tidak langsung ada Bang. Permasalahkan di situ Bang. Mutar kamu. Permasalahkan di situ. Oh, hele. Halo. Sama Allah untuk mencium Hajar Aswad. Mana gambarnya Bang?
Ada nih. Terjeda Bang. Gambarnya terjeda. Kan saya tanya, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah nggak untuk mencium Hajar Aswad? Begini Bang, saya sudah jelaskan tadi ya. Saya sudah jelaskan. Untuk Jawab. lebih detail, Abang belajar pada ustadz yang kompeten, ya. Jangan ustadz yang tidak dibilang. Saya sudah tanya di beberapa ustadz yang berdebat dengan saya. Saya sudah tanya di beberapa ustadz. Mereka tidak sanggup jawab pertanyaan saya. Oh, tidak ada. Tidak, pasti mereka bisa jawab. Mereka punya Tidak bisa. Kamu silakan nonton video saya di YouTube ya. Kamu nonton video saya di YouTube ya. Ketika saya berdebat dengan Yonatan Nandar ya 1 tahun lalu, saya tanya apakah Allah memerintahkan untuk naik haji sekarang? Bang, saya begini ya. Ini saja Bang, Satu ustadz tidak akan bisa. Kalau dia jawab pertanyaan saya, dia masuk jebakan saya. Iya, kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya, kamu masuk jebakan saya semua nih. Kau dengar baik-baik ya. Ketika Allah memerintahkan untuk naik haji, ya, di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, ya, sebelum adanya Islam, pagan-pagan Quraisy sudah melakukan beberapa aktivitas dan kegiatan. Salah satunya adalah naik haji, tawaf. Jadi sebelum Islam ada di abad ke-7, sebelum abad ke-7 itu sudah ada tawaf dan naik haji. Sekarang apakah Allah memerintahkan orang Arab untuk naik haji ke 360 berhala? Berhala baru dihancurkan tahun 9 tahun setelah Muhammad menjadi nabi. Bang, Atau 6 tahun, 7 tahun sekitar Muhammad menjadi nabi. kalau belajar agama Islam, jangan cuma baca doang, tapi berguru dengan On turun. Turun on. Nah, sinyal saya susah banget nih. Ribet sinyal saya. Saya nggak tahu kalau pagi-pagi